Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar bro and sis penggiat Human Capital Indonesia? Bagaimana kabar Anda? Masih di rumah? Perbanyak di rumah. Karena COVID masih mengintai. Kalau nggak perlu, nggak usah keluar rumah. Ingat pesan ibu, 3M selalu. Bro and sis penggiat SDM di seluruh Indonesia yang menyaksikan channel ini adalah channel Indonesia Human Capital Talks atau kita sebut IHC Talk. Kami yang tergabung dalam Forum Human Capital Indonesia atau FHCI saat ini sedang giat untuk terus menyampaikan program-program dan kegiatan yang kami lakukan kepada Bro and Sis penggiat SDM. Apa sih FHCI? FHCI adalah Forum Human Capital Indonesia, yaitu sebuah wadah bagi penggiat Human Capital atau pengelola SDM yang ada di lingkungan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, dan keluarga besar BUMN yang sesama anggotanya akan saling berinteraksi, berbagi ilmu, dan terus mengupdate keterampilan dan pengetahuan di bidang human capital. Semoga kehadiran FHCI dapat memberi manfaat yang cukup luas bagi segenap masyarakat, mengenal kami dengan baik, mengenal dan menyemangati semua kegiatan untuk SDM Unggul Indonesia. Ikuti terus channel kami IHC Talks, powered by FHCI di channel YouTube ini dan beberapa channel yang lain. Podcast, Instagram, ikuti kami terus ya. Baik. Bro and sis penggiat Human Capital Indonesia, hari ini senang sekali rasanya. Sambil terus mawas terhadap kewaspadaan COVID, nggak usah kemana-mana kalau nggak perlu, sudah hadir bersama kita, namanya Bro Sofyan Rohidi. Siapa dia? Bro Sofyan ini adalah Direktur Eksekutif FHCI, Forum Human Capital Indonesia. Selamat pagi, semangat pagi. Bro Sofyan, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, sehat selalu. Amin, mantap. Oke, terima kasih sudah hadir bersama. Kita mau ngobrol santai, Bro Sofyan, biar teman-teman penggiat SDM, para muda Bro and Sis kita di BUMN dan masyarakat luas lebih bisa dan mengenal tentang FHCI. Bro Sofyan, FHCI ini mulai kapan Pak berdiri? Terima kasih Sis Nina. Senang saya berjumpa kembali dan kita akan berbincang terkait dengan FHCI. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar apa itu FHCI, Forum Human Capital Indonesia. Kalau saya ditanya kapan ini berdiri, FHCI itu sejak 2007 Sis Nina berdirinya. Ini didirikan oleh para pembina-pembina kita yang waktu itu punya posisi-posisi penting di Kementerian BUMN. Berkumpul waktu itu ya bersama-sama dengan seluruh direktur SDM yang hadir dan membentuklah tahun 2007, tepatnya bulan Juni 2007 dibentuk namanya Forum Human Capital Indonesia. Nah, forum ini sampai saat ini alhamdulillah ya, waktu awal hanya sekitar 40-an anggota kita, BUMN kita. Tapi sekarang hampir seluruh BUMN, bahkan anak-anak perusahaan, beberapa sudah bergabung. Angkanya sudah luar biasa. Anggotanya sekarang sudah 145 BUMN. Wow. Itu saja Bu Sisina. Mantap sekali ya, Ampun. 145 itu nggak sedikit itu Pak, ada 3 digit. 145, bagus sekali. Jadi sudah sejak 2007 berdiri, nggak capek ya Pak ya, berdiri ya. Yang penting bersemangat dan terus berkegiatan. Karena semangat jadi kecapeannya hilang. Iya, betul. Nah, sekarang kegiatannya apa aja Pak? Mungkin yang paling dekat program tahun 2020 aja, yang baru saja lewat ini. Mohon diceritakan, Bro Sofyan.
program Oke. FHCI? Silakan. Program FHCI itu betul-betul tadi kan disampaikan bahwa kita ingin memberikan misalnya analisa-analisa, diskusi-diskusi tentang konsep pola pengembangan SDM modern. Baik. Itu intinya itu sebenarnya ya. Nah, di mana di dalamnya itu ada 4 unsur yang penting. Bagaimana kita mengembangkan SDM, people itu, ya. Bagaimana kita mengembangkan kesistemannya, bagaimana kita mengembangkan organisasinya yang agile dan fleksibel, gitu ya, dan juga culture kita yang lebih mengedepankan unsur-unsur pelayanan kita. Ini sebenarnya garis besarnya. Tapi kalau dirinci per program, tahun 2020 sangat luar biasa program kita. Kita sudah melaksanakan program yang paling diminati, paling diapresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia, ya. Itu program magang mahasiswa bersertifikat. Bayangkan, program magang ini program yang keren dan sangat-sangat diminati oleh mahasiswa. Kenapa? Karena mereka akan punya kesempatan untuk bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang ketika didapat kuliah untuk masuk ke dalam job-job yang sesungguhnya. Mereka akan mengerjakan job-job yang biasanya dilakukan oleh para pegawai kita. Dan mereka akan dapat sertifikat, dapat honor juga. Ini sebenarnya ini luar biasa ya. Dan ada kesempatan sebenarnya dalam program ini, ya, mereka yang terbaik itu bisa menjadi sumber-sumber rekrut kita ke depan. Luar biasa, Sis Nina ya. Nah, itu yang nomor 1. Yang nomor 2, kita punya program perekrutan bersama. Kita ingin menghadirkan talent-talent terbaik, ya, bangsa ini, putra-putri terbaik bangsa ini. Itu ada yang 3 kategori. Kategori yang sifatnya reguler, semua kesempatan bisa. Kita buka juga kesempatan untuk rekan-rekan kita penyandang disabilitas. Ya. Kemudian juga kita berikan kesempatan kepada daerah-daerah timur yang memang memerlukan dukungan kita sepenuhnya untuk bisa bergabung di BUMN. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, ya, itu ada employee exchange. Ya. Employee exchange ini adalah pertukaran karyawan antar BUMN agar mereka bisa memberikan sharing, memberikan pengalaman dan lain-lainnya, sehingga bisa membantu untuk membangkitkan gairah-gairah kerja di masing-masing. Termasuk nanti employee exchange itu akan kita kembangkan, mungkin juga para dosen bisa hadir di BUMN, dan BUMN karyawan bisa hadir di universitas. Itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, kita sekarang sedang menggalakkan konsep-konsep sistem informasi BUMN secara utuh seluruh. Bayangkan 145 BUMN, ada sekitar 1 juta karyawan tetapnya di situ. Kita ingin bangun suatu sistem informasi ini ke depan, ya, supaya kita punya pola platform yang clear. Ketika kita ditanya, berapa sebenarnya jumlah orang yang bekerja di BUMN, kita harus bisa jawab. Berapa kompetensi marketingnya, berapa sebenarnya kompetensi IT-nya, berapa wanitanya, berapa laki-lakinya. Ini harus kita, demografinya harus kita tertata, sehingga kita akan mudah menganalisa untuk pengembangan ke depannya. Itu yang nomor 4. Kemudian kita juga punya pola-pola kegiatan seminar, ya. Dan kita punya yang namanya Indonesia Human Capital Summit. Kita sudah 2 kali menyelenggarakan, tahun 2017 dan 2018. Dan ini merupakan event yang terbesar di Indonesia, event pengelolaan SDM. Indonesia Human Capital Summit, ya. Itu dulu waktu daftar yang ikut di dalam Indonesia Human Capital Summit hampir 1.200 orang. Di situ penggiat-penggiat SDM baik yang lokal maupun internasional hadir untuk membicarakan bagaimana ke depan kita harus membangun SDM yang lebih baik, lebih unggul, dan lebih maju. Ya. Kemudian juga ada, kita sekarang punya pola untuk memberikan kesempatan, ya, kesempatan kita membantu pemerintah, khususnya di dalam masa-masa COVID ini. Kita kan diberikan tugas untuk menyiapkan, merekrut tenaga-tenaga relawan yang akan bisa memberikan suatu sumbangsih kita
untuk kepentingan di rumah sakit darurat corona. Kita sudah 1.400-an meng-hire relawan untuk bisa membantu kita dalam menyelenggarakan kegiatan kesehatan di rumah sakit darurat corona Wisma Atlet Kemayoran. Jadi itu begitu banyaknya sebenarnya apa yang kita sudah lakukan. Banyak lagi yang lain. Kalau mau cerita saya bisa 2-3 hari nggak selesai. Tapi dulu yang bisa saya sampaikan, Sis Dina, mudah-mudahan ini memberikan satu pemahaman, memberikan satu informasi bagi Bro Sis pegiat SDM Indonesia ini, bahwa kita sebenarnya sudah bergerak untuk membangkitkan, mengembangkan di dalam pengelolaan SDM Indonesia yang unggul dan maju. Kira-kira itu dulu, Sis Dina. Ya. Bro Sofyan, terpesona sekali saya, dan tentunya para pemirsa atau pendengar mungkin podcast dan juga pengikut YouTube ini terpana deh dengan begitu banyaknya kegiatan yang sudah dilakukan oleh FHCI ya. Tentu saja bersama FHCI semua penggiat human capital akan lebih mendalami tentang ilmunya gitu ya, dan juga mengikuti begitu banyak programnya, magang bersertifikat, kemudian rekrut bersama yang dari semua lini untuk bisa masuk dan berkiprah di BUMN. Employee exchange ini menarik Pak, karena nggak hanya mutasi di lingkungan perusahaan sendiri, bisa diekspor, perusahaan BUMN juga bisa mengimport dari BUMN lain. Kemudian sistem informasi BUMN tentunya yang terkait dengan human capital, karena kita mulai dengan people analytics. Seminar-seminar ya Pak, tentu saja Bro Sofyan saat ini kan webinar dong, kita akan memperbanyak ya dalam bentuk webinar maupun diskusi secara daring ya. Kemudian ini yang luar biasa, ini banyak barokahnya untuk kita semua, karena ternyata FHCI juga berkiprah di dalam atau menjadi koordinator untuk relawan COVID yang sangat membantu kita semua dalam kondisi pandemi ini. Bro Sofyan, luar biasa, tentu saja kita janji juga ya, kita kepoin lagi ya, kita kepoin lagi nanti kapan-kapan Bro Sofyan untuk bisa cerita untuk 2021 kita mau ngapain aja. Tetapi sudah tentu saja akan mungkin melanjutkan program yang lalu dan beberapa hal yang baru. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi Bro Sofyan, terima kasih waktunya. Dan satu hal lagi saya ingin sampaikan, satu lagi sebelum saya tadi lupa, kita sekarang sudah membentuk lembaga sertifikasi dan profesi. Nah, menyediakan itu sangat menyediakan bagi rekan-rekan semua brosis pegiat SDM di Indonesia. Kita sudah menyediakan program training dan sertifikasi khususnya di bidang human capital Indonesia. Itu mungkin tambahannya yang saya ingin sampaikan. Karena ditambahin sama Bro Sofyan, yaitu FHCI saat ini sudah memiliki lembaga sertifikasi profesi ya Bro. Ini adalah khusus untuk training dan ujian kompetensi bagi penggiat SDM di perusahaan, khususnya BUMN saat ini yang akan dibanyakin dulu trainingnya. Kayaknya asik loh. Nanti kita siapkan satu time khusus untuk bisa kepoin lebih banyak lagi tentang lembaga sertifikasi, karena ini sudah mulai berjalan di 2021. Bro Sofyan, kapan-kapan kita ngobrol lagi. LSP ini kan akan jalan di 2021, tentu saja kita harus banyak tahu, karena ini sudah mulai memasuki tahun 2021. Nah, kapan-kapan kita ngobrol lagi Bro Sofyan tentang hal-hal yang memang sudah dilakukan oleh FHCI. Tentu saja SDM unggul Indonesia adalah harapan kita semua. Bro and Sis, human capital adalah sesuatu yang unik. Ngobrol pagi ini dengan Bro Sofyan, Direktur Eksekutif FHCI, mestinya akan membawa tambahan informasi bagi kita. Kepoin terus deh YouTube ini. Kami juga ada di podcast, kami juga ada di Instagram ya, untuk bisa tahu lebih banyak tentang people development, sistem HC, organization yang agile, culture, dan segala macam. Kita akan ada lagi bersama kalian ya. Semangat pagi, kenceng lagi, semangat pagi untuk kita semua. Sampai ketemu lagi para penggiat SDM atau penggiat HC di IHC Talk powered by FHCI. Sampai ketemu.